Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh bernapas pada siang hari ini. Kami percaya nafas ini hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah pada siang hari ini setiap anak-anak-Mu yang datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan nanti untuk bersatu dengan tubuh darah-Mu. Siapapun yang datang dengan segala beban, tantangan, masalah, pulang dari tempat ini bawa sukacita sempurna, karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami, ini hidup kami, siap untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya doa setiap saudara yang hadir siang hari ini, termasuk yang ikut secara live, saya doa kita semua sehat sempurna, panjang umur. Engkau akan lihat anak cucumu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ingat baik bahwa apapun yang terjadi, apapun juga menimpamu, Tuhan pasti menjaga setiap kita. Amin. Saya masuk dalam rangkaian serial khotbah tentang iman. Minggu lalu saya bahas iman ketika keadaan tidak berubah. Sekarang saya bicara tentang iman yang kedua, yaitu yang kita ambil dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 6. Yosua 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Absen Alkitab, Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja tinggi-tinggi. Yang pakai handphone sekali lagi tolong layar hadap ke depan. Saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Bapak Ibu, ini kisah terjadi ketika bangsa Israel yang tadinya pergi dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Mereka 400 tahun di tanah perbudakan, akhirnya keluar dipimpin Nabi Musa. 40 tahun. Cuma gara-gara di tengah-tengah Musa melakukan kesalahan, maka Musa digantikan oleh Yosua. Uniknya saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, yang pertama mereka harus taklukkan adalah sebuah bangsa yang berlindung di balik tembok Yeriko. Dan saudara yang terkasih, orang-orang di Yeriko ini adalah orang-orang yang punya pahlawan tinggi besar. Dan ini kita mau baca saudara yang terkasih. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-6. Ayat 1. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. 2 ya. Sama-sama bilang, aku serahkan. Ingat kata itu ya, ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 4 ya. Oke, berarti orang Israel itu mengelilingi tembok Yeriko itu sampai tembok Yeriko itu runtuh berapa kali?
Bukan 7. Ulang-ulang. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 4, 5, 6 1 kali masing-masing. Maka totalnya berapa? 6. Hari ke-7 7 kali. 6 tambah 7 berapa? 13. Ya sudah 13. Ingat ini karena saya akan bahas nanti kurang lebih panjang lebar. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. 6 ya. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya itu sebenarnya serial khotbah saya adalah 2 wajah iman. Minggu lalu kita bahas bahwa kita harus tetap beriman walau keadaan tidak berubah, betul? Ingat, kita harus tetap beriman. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saya percaya mereka juga berdoa bahwa dapur api itu mungkin harus mati apinya. Tetapi apakah apinya padam? Enggak, apinya tidak padam. Tetapi ketika mereka harus masuk ke situ, keadaan tidak berubah, tetapi Tuhan pasti tetap menyertai. Amin. Dan hari ini kita akan ngomongin iman yang kedua, yaitu saudara, iman yang mengubah keadaan. Coba sama-sama bilang, saya pasti dipulihkan. Nah saudara yang terkasih, maka slide tema khotbah saya pada pagi hari, pada siang hari ini, iman yang meruntuhkan kemustahilan. Saudara, kita percaya dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Nggak ada. Saudara boleh sebutkan permasalahan tantanganmu, tetapi kita juga percaya apapun masalahmu, sebesar apapun tantanganmu, selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, maka mata kita pasti akan lihat berkat dan mujizat. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara tahu kenapa saya sebut ini mustahil? Karena saudara, ketika bangsa Israel mau menaklukkan tembok Yeriko, bentuknya kayak begini. Slide, ini tembok Yeriko. Saudara lihat, ini apa? Tembok Yeriko ini hampir tidak mungkin dikuasai oleh musuh. Yang pertama, alasannya karena di sampingnya itu ada ditch. Di situ seperti parit besar yang berisi dengan air. Lalu kemudian kalaupun mereka bisa melewati itu, maka mereka harus masuk ke dalam yang kedua, itu namanya lower wall, yang tingginya menurut arkeologis itu kurang lebih 9 sampai 11 meter dengan lebar 6 meter. Ya saudara, 6 meter. Kalaupun dia bisa mengalahkan yang lower wall itu, maka dia baru masuk ke dalam ring yang paling luar. Dan nanti kalau sudah, dia harus menghancurkan juga upper wall, tembok yang lebih tinggi. Memang itu tingginya kurang lebih sama, tapi bedanya lebarnya ini tidak terlalu lebar, hanya sekitar 2-3 meter. Dan saudara tahu, orang Yeriko ini adalah orang-orang yang memang tinggi besar dan mereka terlatih untuk berperang. Bukan cuma itu saudara, kota Yeriko ini berada di dataran tinggi. Dan kalau ada bangsa yang ingin menyerangnya, mereka ada di dataran yang lebih rendah. Jadi saudara, hampir tidak mungkin bisa ditembus. Hampir tidak mungkin. Ya. Dan selain bangsanya yang kuat, mereka itu adalah salah satu bangsa yang dulu pertama kali menggunakan perunggu sebagai senjata. Bangsa yang kuat. Saudara, lawannya adalah Israel. Bangsa yang baru keluar dari perbudakan. Mereka terlatihnya di mana? Di padang gurun, nggak punya modal. Tetapi ini yang saya mau katakan, nggak apa-apa orang bilang nggak punya modal, nggak apa-apa orang bilang bahwa latar belakang kita juga jelek, tetapi selama tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kita, maka matamu akan melihat kemenangan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia pasti menang. Bilang. Iya, bilang sama yang barusan ngomong jangan minder. Iya saudara, terserah orang mau ngomong apa, ya kan? Bahwa kita nggak punya latar belakang, lulusan sekolah pun juga pas-pasan. Bahkan ada di sini yang lulusan sekolahnya pun udah tutup sekarang. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin.
Saya nggak tahu apa yang menjadi kemustahilan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin tembok Yeriko yang engkau hadapi adalah penyakitmu, yang kata dokter sudah tidak mungkin disembuhkan. Mungkin tembok Yeriko yang ada dalam kehidupanmu adalah bisnis yang sudah mati suri. Tetapi saya percaya apa yang dilihat mungkin tidak ada harapan, tetapi dalam alam roh Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Maka terima kebenaran ini, bangkitkan iman kita, engkau akan terima yang terbaik dari sorga. Yang percaya katakan amin. Maka yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelajarannya. Yang pertama coba lihat ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang pertama, kalau engkau mau lihat bahwa situasimu bisa berubah, kalau engkau mau melihat hal-hal baik dalam kehidupanmu, yang pertama, pegang janji firman Tuhan. Pegang apa? Janji firman Tuhan. Coba lihat tadi ayatnya, 2. Ketahuilah aku, yang ngomong ini siapa? Tuhan. Ngomongnya kepada, kalimatnya begini, aku serahkan ke tanganmu. Bapak Ibu, kalimat ini aku serahkan ya, bukan aku akan menyerahkan. Saudara tahu bedanya antara aku serahkan dengan aku akan menyerahkan? Ya. Kalau akan menyerahkan berarti belum kejadian, benar kan? Kalau aku serahkan berarti sudah kejadian. Tapi coba saudara lihat ayat yang kedua, tembok Yerikonya sudah runtuh atau belum? Belum. Artinya masalahmu belum hilang. Tetapi kalau Tuhan berkata bahwa masalahmu akan selesai, tembok itu akan runtuh, bangsa itu akan diserahkan, artinya bahwa kita pegang janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, pegang janji firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak pegang janji firman Tuhan, ada banyak suara di luar sana yang akan menjatuhkan imanmu. Akan ada banyak kejadian yang membuat kita pada akhirnya kehilangan kepercayaan. Slide kita boleh baca, boleh sebentar? Yesaya 55 ayat 11. 3, 2, ya, demikianlah ia tidak akan, tetapi ia akan dan akan berhasil dalam apa yang, kalau saudara mau lihat keberhasilan dalam hidup setiap kita, jadikan firman Tuhan itu dasar setiap kehidupan kita. Yang paham katakan amin. Iya saudara, harus jadi dasar. Saya khawatir sekarang ini banyak orang Kristen jadikan Alkitab itu sebagai kulkas. Tahu kulkas? Kalau saudara buka kulkas, saudara lagi cari sesuatu yang kita butuhkan, cari air dingin ada di kulkas. Habis itu apa yang dilakukan? Kulkasnya tutup lagi. Lalu saudara cari telur di situ, saudara buka kulkas, kalau sudah ambil yang dibutuhkan tutup lagi. Ambil Indomie, telur, kornet, stop sampai di situ, jangan dilanjutkan. Semakin lapar kita mendengarnya. Tetapi habis ambil apa yang kita butuhkan, ditutup lagi. Alkitab tidak boleh jadi seperti itu. Ya saudara, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena saudara yang terkasih, firman Tuhan bukan dibuat untuk menyenangkan telingamu. Firman Tuhan disampaikan bukan untuk memuaskan ego kita. Makanya ketika engkau terima firman Tuhan, sakit-sakit sedikit di hati nggak apa-apa, pahit-pahit sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita berubah dalam kebenaran. Ya saudara, harus firman Tuhan itu harus jadi bengkel kehidupan orang percaya supaya kita semua diubahkan. Dan kalau engkau hidup dalam firman, apa yang selama ini engkau anggap sebagai tembok Yerikomu, Tuhan sanggup ubah masalahmu menjadi pintu masuk untuk berkat Tuhan. Yang paham anggukan kepala. Makanya ketika tembok Yeriko itu runtuh, bentuknya gini. Saudara lihat tembok itu,
Begitu dia runtuh, ini hanya ilustrasi saudara. Ketika dia runtuh, tembok itu jatuhnya ke depan semua. Dan ketika dia jatuh ke depan semua, maka yang tadinya ada parit besar pun tertutup dengan tembok itu. Orang Israel dengan mudah masuk. Makanya tadi ayatnya bilang, masuklah kamu manjat langsung ke depan. Sudah tangkap? Apa yang engkau sebut dengan tembok dalam kehidupan kita? Apa yang engkau sebut dengan masalah dalam kehidupan kita? Percaya sama Tuhan bahwa apa yang engkau lihat besar, tantangan yang engkau lihat sulit, Tuhan sanggup ubah itu untuk menjadi pintu berkat-Mu melihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, tetap pegang firman Tuhan. Saya suka lagu lama, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah. Lah kalau kita ngerti Tuhan kita maha kuasa, lalu kenapa kita masih takut menjalani kehidupan ini? Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita, maka mau ada badai tantangan apapun, mau ada tembok sebesar apapun, mau ada orang yang jahatin kita pun, mau ada orang-orang yang buat strategi busuk untuk menghancurkan kita pun, kita akan tetap tersenyum karena Tuhan memegang erat tangan setiap kita. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita baik-baik saja. Bilang. Iya saudara. Makanya orang kalau pegang janji firman Tuhan, mau ada tantangan masalah, wajahnya tetap senyum. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, tetap senyum, bilang. Saudara ingat ya, senyumanmu, tepuk tanganmu mungkin saja tidak langsung mengubah setiap permasalahan setiap kita. Tetapi saya pernah kasih contoh. Indonesia merdeka tahun berapa? Ya, 1945, 17 Agustus. Bung Karno bilang, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Habis proklamasi saya mau tanya, apakah semua penjajah pergi? Enggak. Kalau enggak salah, masih ada yang datang kan? Kayaknya benar-benar Indonesia itu baru benar-benar merdeka tahun 49. Koreksi saya kalau salah ya. Kayaknya tahun 49 itu benar-benar baru semua penjajah pergi. Tetapi saudara, walaupun ada penjajah, mau nggak mau kalau kita sudah proklamasi penjajah harus pergi. Sama-sama bilang sudah proklamasi. Ketika engkau ambil tubuh dan darah Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Mungkin penyakitnya belum pergi Pak Bu, tetapi kita juga percaya mereka mau nggak mau harus pergi. Kenapa? Sudah proklamasi. Tapi Pak Pendeta, ini masih ada batuk, pilek, demam. Saya sering katakan urusan batuk, pilek, demam Tuhan akan selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Tersenyumlah dan sadarlah bahwa kita sangat disayang Tuhan sempurna. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan itu seringkali saudara, Tuhan hanya kasih tahu ujungnya. Slide. Tuhan lebih suka memberitahukan hasil akhirnya, bukan prosesnya. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang Kristen seringkali merasa sendirian. Contoh ya, contoh. Saudara, waktu Tuhan panggil Yusuf untuk menjadi pemimpin, seluruh bintang itu akan sujud menyembahmu. Yang Tuhan kasih tahu kan cuma ujungnya kan? Hasil akhirnya kan? Tuhan nggak kasih tahu prosesnya loh. Enggak. Pertanyaannya kenapa? Waktu Tuhan panggil Daud, Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Tuhan nggak kasih tahu prosesnya kan? Tuhan nggak kasih tahu kalau Yusuf nanti harus dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tuhan nggak kasih tahu kalau Yusuf nanti harus masuk penjara. Enggak. Tuhan nggak kasih tahu Daud kalau dia harus dikejar-kejar oleh Saul, dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Enggak. Tuhan cuma kasih tahu hasil akhirnya.
Kenapa kira-kira? Bapak Ibu kan bukan pertama kali dengar khotbah saya kan? Makanya kan sering saya bilang kalau saya lagi khotbah saya tidak pernah mau mikir sendirian. Tolong dijawab. Kenapa Tuhan sering kali kasih tahu ke kita hanya hasil akhirnya, bukan prosesnya? Ini udah khotbah saya sesi yang ketiga. Dari tempat pertama sampai ketiga, ketika saya tanya pertanyaan ini, reaksi jemaat di mana-mana sama semua, pura-pura tidak mendengar pertanyaannya. Kenapa Pak, Bu? Ya. Biar prosesnya gitu kan, biar nikmati dulu prosesnya apa lagi. Ya, biar tetap beriman ya saudara. Ya, jawaban itu benar, bagus sekali. Tetapi ingat, Tuhan tahu kita ini punya banyak kelemahan. Tuhan tahu itu. Dan ketika engkau dengar prosesnya, Tuhan bilang bahwa kita ini pasti akan menikmati berkat yang selama ini kau usahakan. Bilang amin. Tetapi Tuhan gak kasih tahu prosesnya bahwa engkau mungkin harus dihianati. Tuhan gak pernah kasih tahu prosesnya bahwa engkau mungkin harus melewati lembah kekelaman. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita tahu prosesnya, mungkin kita nyerah sebelum menjalaninya. Itu sebabnya saudara, slide tadi. Walaupun hatimu masih penuh pertanyaan saat ini, engkau gak ngerti Tuhan mau bawa kemana. Ingat, Tuhan minta kita percaya, bukan menerka-nerka. Melangkahlah bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, walau kita belum ngerti sekarang. Saya suka lagu ini saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita tak akan pernah dibiar ku bergumul sendiri. Saudara masih ingat nggak lirik awalnya apa? Banyak perkara yang tak dapat ku Saudara mungkin bertanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa saya lagi rajin-rajinnya ibadah, tapi kok sepertinya belum ada jalan keluar? Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, saya udah baik banget sama dia, tapi kok tiba-tiba saya dihianati? Anda tanya sama saya, jujur aja Pak, Bu, kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Iya, saya juga nggak ngerti jalannya Tuhan kadang-kadang. Tetapi satu hal yang pasti, apapun juga yang terjadi, Tuhan minta kita untuk percaya, melangkah, bukan menebak-nebak. Karena kita tahu, kita yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai setiap kita. Engkau boleh menangis, lututmu mungkin boleh sakit dalam setiap telutanmu, tapi Dia peduli, Dia sayang setiap kita, dan Dia tidak rela melihat engkau terlalu lama hidup dalam kesesakan. Tepat pada waktunya, tangannya yang kuat akan merangkulmu, memelukmu dengan erat, dan mengusap tiap tetesan air matamu untuk membuktikan bahwa kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, pegang janji Tuhan. Ya saudara, harus. Yang kedua, coba lihat slide. Ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus apa? Mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Lihat dulu semua ke depan. Hari pertama berapa? 1 kali. Hari kedua berapa? 1 kali. 3, 4, 5, 6 berapa? 1 kali. Hari ke-7? 7 kali. Saudara, kalau kita mau jujur, bukankah jalan ini terlalu ribet? Saya mungkin kalau ada di situ, saya akan doa sama Tuhan. Tuhan, mohon maaf, kenapa harus tiap hari 1 kali, yang terakhir 7 kali? Boleh nggak kita rapel aja 1 kali saja, 1 hari saja, tapi 13 kali kita langsung? Boleh begitu nggak Tuhan? Ya, benar nggak? Bukankah cara ini lebih mudah? Benar kan? 13 kali aja. Kenapa harus satu persatu, pelan-pelan? Saudara, ini yang Tuhan mau ajarkan pada setiap kita, bahwa untuk melihat hal baik dalam kehidupanmu, engkau harus melangkah dalam ketaatan.
Sama-sama bilang taat. Karena ukuran imanmu bukan emosimu. Ukuran imanmu bukan moodmu. Karena mood kita bisa salah, perasaan kita bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Makanya saya nggak pernah setuju kalau ada orang bilang follow your heart, ikuti kata hatimu. Kata hati kita bisa salah loh. Benar kan? Perasaan Anda pernah salah kan? Ya, dulu perasaannya kayaknya udah sayang banget tapi salah juga. Tetapi firman Tuhan gak pernah salah. Maka saudara melangkah dalam ketaatan. Dan uniknya, ketika kita melangkah dalam ketaatan, kadang-kadang bertentangan dengan logika dan pengalaman kita. Saya ulang ya. Ketika melangkah dalam ketaatan, kadang-kadang itu melawan logika dan pengalaman kita. Contoh, saudara masih ingat waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan, kemudian pas lagi jalan dia lihat ada perahu kosong miliknya Simon Petrus. Simon Petrus sudah semalam-malaman cari ikan gak dapet-dapet. Masih ingat kisah itu? Bilang aja masih biar cepat. Ya saudara, Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke dalam perahunya Simon. Lalu coba lihat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, ini Simon dan Tuhan Yesus baru pertama kali ketemu loh. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pak, Bu, lihat dulu semua ke depan. Simon Petrus pekerjaannya apa? Nelayan, betul ya? Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanan misinya, pekerjaan Tuhan Yesus itu apa? Tukang kayu. Saya mau tanya, masuk akal nggak tukang kayu ngajarin nelayan cara nangkep ikan? Ya? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Yang ngajarin apa? Tukang kayu cara nangkep ikan. Ini kan susah kita masukkan ke dalam logika. Makanya coba lihat ayat yang kelima. Petrus menjawab begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, Petrus menjawab menurut logikanya. Petrus menjawab menurut pengalamannya. Saudara harus ingat ini, kekristenan tidak pernah menolak logika. Enggak pernah. Justru kekristenan sangat menghargai logika, sangat menghargai. Tetapi ingat, ketika logika tidak sanggup lagi, area tersebut yang tidak sanggup disentuh oleh logika, itulah yang disebut dengan mujizat. Melalui logikanya Petrus, dia bilang nggak mungkin lagi ada. Kita sudah semalam-malaman kerja dan menurut pengalaman saya bahwa kalau pagi-pagi ikannya sudah kabur semua. Petrus menjawab dengan logika. Tetapi pada akhirnya Petrus tundukkan logikanya dan dia lanjutkan kalimat, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Memang nggak masuk logika saya Tuhan. Memang nggak nyambung sama pengalaman yang pernah saya alami. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan lakuin juga. Ya, memang Tuhan sakit untuk mengampuni orang yang mengkhianati. Makanya tadi suara gembala sidang dibilang apa? Menghilangkan rasa sakit hati, ya kan? Saudara, memang saudara untuk mengampuni orang yang menyakiti kita susahnya minta ampun. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, saya akan lakukan juga. Saudara, gampang nggak mengampuni orang yang menyakiti? Oke, coba. Yang pernah disakiti oleh orang lain dikhianati, lambaikan tangannya. Tinggi. Saya mau tanya, sakit nggak dikhianati? Yang pernah mengkhianati orang lain juga lambaikan tangannya sekarang. Sama orangnya itu juga. Tapi maksud saya saudara, walaupun berat, walaupun susah, tetapi karena Tuhan yang suruh, lakukan saja. Melangkahlah dalam ketaatan. Senggol kiri kanan, bilang sama dia taat, bilang. Iya saudara, harus taat. Walaupun kita nggak ngerti, taat. Dan saudara tahu, ketika engkau melangkah dalam ketaatan, maka dunia akan mencapmu sebagai orang-orang yang aneh.
Saudara tahu di mana Nuh membuat bahteranya? Ya, di gunung. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang buat bahtera di gunung, kira-kira akan dicap sebagai apa? Saudara di sini yang bekerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu pun sering kerja, lambaikan tangannya. Tiba-tiba di tengah kelelahanmu, hari Minggu harus gereja. Saya mau bilang, orang dunia akan bilang, aneh kamu, bukannya istirahat malah gereja. Benar gak? Tetapi kita tidak diciptakan untuk menyenangkan orang lain. Kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika engkau taat sama Tuhan, slide next. Terkadang ketaatan membuat kita tampak bodoh di hadapan manusia. Tetapi justru itulah jalan menuju penggenapan janji Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh akal biasa. Maka terus melangkah, tetap berjalan dalam iman, walaupun orang lain bilang kita aneh, orang lain bilang kita kayaknya seperti orang-orang yang bodoh. Tetapi melangkah terus bersama Tuhan. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah di tempat ini. Saudara, kalau saudara bilang ada orang gila, itu kenapa saudara bisa bilang itu orang gila? Karena beda dengan yang lain kan? Karena mungkin rambutnya acak-acakan, bajunya robek-robek, begitu kan? Ya, dan dia ketawa-ketawa sendiri. Tapi saya sering katakan saudara yang terkasih, kalau dalam beriman kita belum sampai dibilang gila, jangan-jangan iman kita tuh biasa-biasa aja loh. Ya. Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau seluruh dunia, rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping, dan seluruh dunia suka ketawa-ketawa sendiri. Cuma engkau yang bajunya rapi, rambut disisir, dan tidak ketawa-ketawa sendiri. Saya mau tanya, yang gila siapa? Kita kan? Ya. Artinya ketika seluruh dunia mungkin melegalkan dosa, tetapi engkau tetap berjalan dalam kekudusan dan dibilang orang, gile lu, nggak apa-apa, terserah. Seluruh dunia bilang bahwa kalau ada kesempatan korupsi sedikit mah nggak apa, dan kita bilang enggak, saya tidak mau melakukan itu bukan karena nggak ada yang lihat, tetapi karena saya mencintai Tuhan. Dan orang lain bilang aneh, nggak apa-apa, terserah mau dunia bilang apapun, saya memilih sekali untuk selamanya akan tetap ikut Yesus. Itu baru namanya iman. Ya saudara, maka saya berdoa setiap saudara bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, sehingga satu kali engkau akan melihat tembok-tembok yang menghalangi langkahmu, Tuhan akan buat menjadi pintu berkat bagi setiap kita. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, senyum dulu sama dia, senyum, bilang kita diberkati sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir, ayat 5 dibilang begini, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala, maka haruslah apa? Seluruh bangsa bersorak-sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Yang ketiga, yang terakhir, kalau engkau mau lihat hal baik dalam hidupmu, dalam keluargamu, harus bersepakat dalam iman. Iya, suami istri harus bersepakat dalam iman. Harus satu irama. Contoh, langsung aja contohnya. Saudara masih ingat kisah inilah pasti. Waktu Abraham mau apa? Mengorbankan anaknya, namanya Ishak. Bapak Ibu lihat dulu semua ke depan. Saya mau tanya dulu. Umur berapa seorang laki-laki bisa gendong kayu bakar ya? Kayu bakar, gendong kayu bakar dan naik gunung. Kira-kira saja umur berapa? Ya? Kira-kira kayu bakar loh. 19. Ini gunungnya bukan gunung Sahari, bukan. Ini gunung yang menanjak. Berapa kira-kira aja? 20 lah ya. Kalau Ishak itu umurnya 20, saudara masih ingat umur berapa Abraham ketika Ishak lahir? 100. Berarti kalau Isyaknya umur 20, Abrahamnya berapa? 120. Di ayat-ayat sebelumnya Ishak bertanya, semua kayu bakar sudah ada, tapi mana korbannya?
Lalu Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Lanjut ayatnya. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya Ishak itu di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk menyembelih Ishak anaknya. Saya mau tanya, kira-kira Ishak mikir nggak? Kok tiba-tiba tangan saya diikat? Nggak mungkin kan? Ah, papa bercanda. Jangan-jangan ini cuma prank. Mana kameranya? Mana kameranya? Mungkin nggak Ishak berpikir gitu? Bisa nggak dia kabur? Bisa nggak Ishak ngelawan anak 20 tahun? Bisa nggak ngalahin bapak-bapak 120 tahun? Bisa. Pertanyaannya, kenapa Ishak tidak melakukan? Karena iman itu bukan cuma milik Abraham. Iman itu juga miliknya Ishak. Makanya kalau saudara baca dalam perjanjian lama perjanjian baru, Tuhan disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan di antara 3 bapak leluhur ini, saudara boleh baca Ishak yang hidupnya paling lurus. Dan itu bisa terjadi kenapa? Ada persepakatan. Kalau engkau mau lihat hal yang baik dalam hidupmu Bapak Ibu, suami istri harus bersepakat, orang tua bersepakat, anak juga bersepakat. Harus. Ya, orang tua lagi doa, anak saya masuk kampus pilihan UGM, anaknya menolak, UGD itu. Maka harus sepakat, ya. Bersepakatanmu bukan cuma dalam iman, dalam hidup kudus. Jangan sampai di antara keluargamu itu ada satu rantai yang lemah. Karena kalau ada satu rantai yang lemah, lepas semua. Saya sering bilang begini, stop normalisasi kenakalan anak-anak kita dan bilang namanya juga anak-anak, stop itu, stop. Nggak begitu. Saya ulang ya. Jangan normalisasi kenakalan anak kita dengan berkata namanya juga anak-anak, maklumin aja. Enggak. Kalau engkau tidak mendidiknya sejak sekarang, satu saat nanti engkau akan merasa semuanya terlambat. Maka harus semua bersatu hati, harus bersepakat dalam iman, saudara yang terkasih. Dan ketika engkau bersepakat dalam iman, suami istri, ketika bersepakat, maka disitulah hadir kuasa Tuhan. 2-3 orang berkumpul, maka disitu Tuhan hadir. Saudara, bersepakat. Engkau harus menyatakan imanmu. Pulang dari sini, saya sering sampaikan kepada jemaat Tiberias, pulang dari gereja jangan lepas begitu saja. Pulang sampai rumah, nanti malam doa lagi sama-sama. Ucapkan apa yang ingin engkau ucapkan pada Tuhan. Persepakatan orang percaya pasti mendatangkan berkat. Coba suami-suami di sini pegang tangan istrinya sebentar. Ya. Kalau di sini ada orang tua dan anak, pegang orang tua, pegang anaknya. Nah, coba lirik kiri kanannya orang yang engkau pegang itu. Bilang sama dia, jangan jadi rantai yang lemah. Bilang. Saudara lihat ya, kalau ada satu yang lemah, keluarganya bisa rontok semua. Slide penutup. Saudara yang terkasih, ingat, tembok tidak runtuh karena satu langkah, enggak. Tetapi karena seluruh orang yang sepakat berjalan dalam irama yang sama. Suami istri, engkau harus pastikan anak-anakmu berjalan dalam iman dengan irama yang sama. Harus dengan dentuman yang sama. Kesatuan bukan hanya mendatangkan mujizat, tetapi mencerminkan kerajaannya di bumi. Saya undang worship leader, pemain musik itu sebabnya saudara yang terkasih. Hari ini, yuk kita bersepakat, yuk sama-sama kita doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh yang kami mau doakan, ini loh pergumulan setiap kami. Pak, Bu, ingat temboknya tidak langsung runtuh. Butuh putaran pertama 1 kali, putaran kedua sampai 6 kali. 6 hari itu mungkin temboknya tidak langsung runtuh, tetapi ketika engkau melihat tembok itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Bukan berarti ketika engkau menghadapi tantangan masalah Tuhan tinggalkan kita, enggak. Selama engkau bersepakat, selama engkau berjalan dengan orang-orang yang engkau sayang, maka kita percaya kuasa Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata, mujizat pasti terjadi. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi
tembok dalam hidupmu? Seberapa besar tembok itu? Tapi saya percaya bahwa sebutkan permasalahanmu sekarang, sebutkan tantanganmu hari ini, dan saya akan menyebutkan satu nama, Yesus Kristus, yang sanggup untuk memutarbalikkan setiap fakta yang ada, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, terima kebenaran ini, dan biarlah firman ini bertumbuh berbuah lebat. Saudara angkat tangan di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku tidak hanya mau melihat tembok di hadapanku, tetapi aku mau lihat kuasa Tuhan terjadi atas kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan, berkat, dan sukacita. Haleluya. Turunkan tangan kita. Ribuan tahun yang lalu umat pilihan Tuhan harus menghadapi sebuah tembok yang besar yang diisi oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang membuat mereka kecut, membuat mereka takut. Tetapi akhirnya apa? Mereka tetap melangkah bersama Tuhan, dan kita bisa baca kisahnya itu. Kalau mereka tidak melangkah bersama Tuhan, maka mungkin kisah mereka selesai. Ini yang saya mau bilang pada setiap saudara. Mungkin engkau punya tembok yang begitu besar, yang menggetarkan hatimu. Mungkin ada tantangan dalam kehidupanmu yang mengkejutkan perasaanmu. Tetapi saudara yang terkasih, ini yang saya katakan, bahwa engkau adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Engkau tidak diciptakan untuk mundur karena ketakutanmu. Saudara, seberapa besar tantangan masalahmu, ingat Tuhan sanggup memutarbalikan. Orang lain boleh berkata engkau tidak punya latar belakang yang cukup untuk sukses. Orang lain boleh berkata bahwa masa lalu begitu hancur berantakan, sama seperti orang Israel di tanah perbudakan. Orang lain boleh berkata bahwa engkau tidak mungkin bisa berhasil. Tapi hari ini engkau terima suara Tuhan, dan engkau berkata, seburuk apapun masalahku, aku punya Tuhan yang dahsyat, dan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini engkau beriman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan. Saudara boleh, yang ada suami istri di sini, pegang tangan suami istrinya sebentar. Coba saudara lihat bahwa di balik persepakatan orang percaya pasti ada berkat. Dan biarlah pada hari ini engkau bersepakat. Coba ngomong sebentar. Mau doa apa? Coba ngomong sebentar, engkau mau bersepakat apa? Engkau yang saat ini mungkin sudah mengalami sakit penyakit bertahun-tahun. Engkau yang saat ini sedang rindu punya rumah. Engkau yang saat ini mungkin sedang butuh sesuatu, ngomong, bicara. Dan hari ini tundukkan kepalamu dan katakan, aku sudah menerimanya. Maka Tuhan berkati setiap kami yang butuh jawaban doa. Siapapun yang hadir, baik keluarga, baik pribadi, kami percaya kuasa Tuhan pasti nyata dalam setiap kehidupan kami. Ini yang kami imani ya Tuhan, bahwa kami yang selalu hidup bersatu dengan tubuh darah-Mu, kami yang ada minyak anggur, maka setiap berkat-berkat terbaik dari surga Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita masuk berjamaah kudus menyatu dengan tubuh dan Tuhan yang sama-sama kita kembali bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita sambut yang terbaik pada siang hari, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari teduhkan hati kita sejenak. Siapkan hati supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu, dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus,
dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak percabulan. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami, poliandri. Tuhan jauhkan dari perceraian. Mulut kami kudus, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan, setiap organ tubuh disempurnakan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Tekanan darah kami normal, tidak asam urat, kolesterol kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak alergi kulit, alergi udara, segala sakit penyakit hari ini disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Saudara, doa di hadapan Tuhan. Doa, engkau yang saat ini berdoa untuk suamimu mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah sakit, bawa dalam doa. Engkau yang saat ini mungkin sedang terbaring di rumah, saudara ucapkan dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Kembali sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bisnis, pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati sempurna. Bersama keluarga kami semua mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Nanti kalau di sini ada orang tua, urapi juga anak-anaknya. Mungkin anaknya lagi sekolah minggu, urapi anak-anaknya. Kita doa anak kita pintar, cerdas, sehat, sempurna. Saudara yang punya toko, bisnis, dagangan, usaha, properti, saudara ciprati dengan minyak urapan. Doanya malaikat sorga menjaganya. Ya, maka ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes indah minyak urapan dari sorga memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk, silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulanmu, bawa dalam doa. Tuhan berkati setiap lembar peran doa yang ditulis oleh anak-anakmu. Tuhan berkati juga Eliana, diberkati Tuhan. Juga Pak Surya bersama keluarga diberkati Tuhan. Ian Sihombing diberkati, keluarga Zega diberkati, Robi Tuhan berkati, Tuhan sayang. Juga
keluarga Zega dan Ilsiagian juga diberkati Tuhan. Siapapun mereka, Pak Budi Santoso diberkati Tuhan. Mereka yang menulisnya dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka siapapun yang hadir pada hari ini di rumah-Mu yang kudus, mereka yang sudah bersatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada dalam kami ada dalam Engkau. Kami percaya seluruh kebaikan sorga berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersama keluarga akan melihat hal-hal baik terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, angkat tangan sejenak. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Berkati selalu sehat sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam setiap pelayanan beliau. Berkati juga bersama seluruh keluarga dalam lindungan kuasa Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo Pariaji, Tuhan berkati, Tuhan sayangi. Bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sesi siang hari ini, koordinator di tempat ini Pak David, Tuhan berkati. Hamba bersama juga istri, anak-anak, rekan-rekan worship leader, Bung Sony, Tuhan berkati. Bung Richard, Tuhan berkati. Rekan-rekan pemain musik, tim singer, choir, pasangan suami istri yang melayani, tim media, apapun yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.